Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang terhormat Ibu Tentum Sari SPD MBD selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Ngalur, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Ngalur. Pertama-tama mari kita bersyukur atas kehendak Allah yang mana dan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan siang sore kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka yaitu pengibasan budaya positif di SMA Negeri 1 Ngalur. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja untuk itu, mari acara pada kesempatan siang hari ini kita buka dengan doa, dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa cukup. Untuk itu ada saatnya kita berikan waktu pada Bu Tentum untuk memberikan sambutan. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita memberikan khusus kepada Allah yang sampai saat ini masih selalu melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa mengikuti kegiatan pembahasan praktek baik pembahasan praktek baik budaya positif ya. Budaya positif dari Pak Indarto selaku CGP angkatan 11, yang jadi angkatan 11 itu punya aktif angkatan 11 pasti berkelas. Ini luar biasa. Saya mengikuti waktu itu pasti SMA 2, jargonnya bagus, pasti berkelas katanya. Nah, ini hal yang ada dipelajari di CDP itu memang kalau kita lihat materi-materinya memang sangat berkelas gitu. Ketika P5 itu saya lihat ternyata seperti itu. Jadi bagaimana materi-materi dari CDP yang kita dapatkan itu ternyata masuk, beberapa itu masuk di sana. Sehingga ketika kalau teman-teman yang sudah mengikuti materi-materi di PGP ini itu ketika mengajarkan di P5 itu tidak asing lagi. Jadi ada macam-macam budaya yang sudah kita peroleh dari CGP, ini dalam penerapannya itu sudah tidak asing gitu. Nah, ini kan saya tekankan juga kepada teman-teman yang lainnya yang belum GP itu nanti monggo mungkin untuk angkatan selanjutnya kalau masih ada itu, dan memang wacananya seperti itu, kedepannya tidak ada batasan umur. Artinya kalau kemarin batasan 50 tahun itu kedepannya tidak ada batasan umur, jadi lebih dari 50 tahun itu masih bisa mendaftar. Ini monggo motivasi untuk teman-teman yang mungkin memang harapan saya tetap itu, karena ini sangat bermanfaat. Materi-materi yang ada itu luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Jadi hari ini ada berbagi praktik baik, itu harapannya selain Pak Indra selaku CGP juga ilmunya kita bagikan kepada teman-teman semua. Yang jelas yang namanya ilmu tidak ada yang tidak bermanfaat. Sehingga harapannya monggo ilmu yang akan diberikan oleh Pak Indarto kita bisa dengan baik. Semoga kita bisa membawa siswa anak kita SMA 1 Ngalur ke depannya bisa lebih baik lagi. Itu dan bisa disampaikan Pak Indarto sedikit yang harapannya ke depan kita SMA 1 Ngalur jadi tidak hanya secara pendidikan, tapi kita bisa keluar, kita bisa lebih dikenal lagi, sehingga SMA 1 Ngalur itu lebih menarik dan banyak siswa yang masuk ke sekolah kita.
Itu saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Tengger selaku kepala sekolah, memberikan sambutan dan motivasi pada kita semuanya. Semoga ini nanti untuk kedepannya semuanya kita tinggal lebih baik lagi dan maju lagi. Selanjutnya bagi semuanya, saya selaku CGP ya, Angkatan 11 Kabupaten Purworejo, dalam hal ini akan menyampaikan yaitu budaya positif yaitu di sekolah ini. Yang pertama yaitu terkait tentang budaya positif, memang perlu kita kita tumbuhkan di dalam sekolah, karena nanti ketika ada sudah tumbuh budaya positif di sekolah, nanti kegiatan pembelajaran dan sebagainya itu akan berjalan dengan baik. Mungkin di kelas, di lingkungan sekolah ini kalau sudah tertanam budaya positif atau tumbuh budaya positif, nanti akan berjalan dengan baik sekolah ini. Terkait dengan KBM-nya, kegiatannya dan sebagainya itu akan berjalan dengan baik. Untuk konsep inti dari budaya positif, yaitu terkait konsep-konsep ya, kunci dalam modul budaya positif yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segala seperti keyakinan kelas. Nah, ini tentunya perlu kita terapkan di dalam ekosistem sekolah, sehingga nanti di dalam sekolah itu akan tumbuh yaitu kondisi lingkungan yang nyaman, sehingga nanti siswa itu ketika belajar akan nyaman, dan ketika belajar siswa itu nanti juga nyaman dan menerima ilmu dari guru itu akan berjalan baik. Oke, bagus semuanya. Ini sudah ngantuk ya? Ya, sudah ngantuk, dan mungkin karena jam-jam rawan ya, jam ngantuk, sehingga mungkin ada sedikit sebentar ya punya G. Coba G, kita angkat tangannya, bagus semuanya ke depan. 1, 2, 3, 4, maju balik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ganti kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke, cukup. Ke depan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, gimana Pak? Guru sudah agak lemas atau gimana Ibu? Ya? Atau masih ngantuk? Ya, semoga nanti setelah ini mungkin bisa istirahat dengan baik ya semuanya. Terima kasih sedikit saja untuk meninggalkan suasana. Baik, Bapak semuanya akan kita lanjutkan ya terkait tentang baru semua hadir di sini, tentunya monggo dan mari kita monggo hadir seutuhnya biar nanti ketika pembahasan budaya positif ini bisa berjalan dengan baik ya. Tenangkan hati, pikiran, berjalan senang di waktu semua siap siap betul waktu semuanya? Iya. Siap ya. Selanjutnya capaian pelajaran pada kesempatan siang kali ini terkait tentang budaya positif, yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Tadi sudah saya sampaikan di depan ada terkait tentang budaya dasar manusia, terus posisi kontrol, restitusi, ya, ini adalah bentuk-bentuk budaya positif yang ada di sekolah. Nah, semuanya gitu. Lalu terkait tentang gini bagus semuanya. Hukuman ini dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju atau tidak? Bagus semuanya. Hukuman. Kenapa Bapak kalau tidak? Hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana alasannya, Pak Afid? Karena akan melakukan pada saat tidak ada penghukum. Jadi jika penghukum ada, anak masih takut, tapi misalnya tidak ada, itu akan melakukan hukuman. Jadi tidak. Iya, jadi hukuman itu memang kalau diterapkan itu nanti ketika anak
kena hukuman itu nanti takut, tetapi ketika nanti hukuman tidak diterapkan itu jadi tidak takut gitu ya. Iya, gitu ya. Lalu yang kedua, ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak enggak? Sama semuanya. Jadi ada anak itu yang apa namanya kena hukuman atau mungkin tidak disiplin di sekolah, diberikan apa namanya hal yang positif, mungkin menyiram tanaman, terus membersihkan halaman, itu apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Coba Ibu, gimana? Menurut saya Pak, bisa aja, bisa tidak. Iya. Jadi ya itu karena mungkin ada anak-anak yang kadang-kadang memang terlambat, betul-betul terlambat ya Pak. Jadi kan bukan menjadi suatu kebiasaan. Jadi itu bisa menjadi efek jerah Pak. Jadi itu untuk anak-anak yang memang tidak setiap saat terlambat, tetapi untuk anak yang terlambat, mereka yang terlambat pada suatu dari karakter terlambatan itu belajar menjadi tidak. Kenapa ya? Karena dia dihukum apapun, seperti apapun, diberikan sanksi apapun, tetap akan terlambat. Jadi ketika ada anak diberikan hukuman yang positif, itu hal positif, disuruh menyiram tanaman atau membersihkan lingkungan kelas, ini bisa ya bisa tidak gitu ya, bisa membersihkan anak. Oke, terima kasih Bu Nur ya. Lalu memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak tidak ini Bapak semuanya? Setuju apa tidak? Memberikan penghargaan atau hadiah gitu ya. Gimana Bu Ananti? Kalau penghargaan atau hadiah itu mungkin bersama dengan Nur, ada anak itu yang bisa betul-betul meningkat prestasinya, itu dia tidak pengen tidak tergantung dari hadiah. Tapi ada anak yang berupaya karena iming-iming dari hadiah itu. Oh, ya, terima kasih Ibu. Ya, mungkin ketika anak mungkin di kelas juga ya, ketika ada tugas dan sebagainya mungkin atau pertanyaan, ketika nanti pertanyaan itu diberikan hadiah ya, itu mungkin anak banyak yang mau bertanya ya. Tapi kalau nanti ketika tidak ada hadiah, mungkin anak tidak mau bertanya gitu ya. Nah ini itu ya, terima kasih Bapak itu atas jawabannya. Lalu itu perubahan paradigma ya, untuk budaya positif Bapak semuanya. Ini terkait tentang yaitu ada orang yang berbeda A gitu ya, A dan B ya, Anda dan teman Anda ya. Terus contoh nih menyambut tadi saya sudah siapkan nih kecil. Coba ini dipegangi, contoh aja dulu ini emas gitu nggih, emas gitu nggih. Contohnya agak bisa emas ya, emas gitu ya. Terus nanti Bu Daulika ini nanti mencoba merebut minta emasnya itu yang ada di gambar Bu. Bagaimana caranya Bu Daulika untuk memintanya? Apakah dengan paksaan dan sebagainya? Bersama ya, terima kasih dan paksa. Kalau coba ini Pak Abdullah ini mau merebut emasnya dari gambarnya Pak Eka, gimana ini? Coba dipaksa atau sini ya gimana? Oh gitu, iya. Udah memelas gitu nih. Iya memelas. Oke ya, ini berarti apa? Kalau dikaitkan dengan siswa atau murid, itu berarti kan jadi manusia itu butuh bertahan nih, ya kan? Bu Sinta Nurdini bertahan untuk mana tidak direbut oleh Bu Daulika nih. Tapi Bu Daulika ya ingin menguasai, berarti apa ini Bu Daulika? Ingin menguasai emasnya Bu Nur itu, orang mas jalannya. Berarti ini pengen menguasai itu ya. Kalau Bu Nur juga ingin mempertahankan hidup ya, karena kita butuh bertahan hidup. Secara mungkin nanti ketika
materi ini tuh biar kita bisa hidup ya, mesti kita bisa sehat. Nah ini adalah juga termasuk kebutuhan hidup Pak. Murid juga begitu di dalam sekolah tentunya pengen yaitu bertahan mungkin sebagai murid ya di sini pengen mungkin ada survival itu kebutuhan hidup, terus ada fun kesenangan, terus kasih sayang biasanya nih di rumah itu anak tidak mendapatkan kasih sayang yang penting mungkin di rumah tangganya orang tuanya berantakan itu nanti di sekolah mungkin butuh cari-cari perhatian dari gurunya itu biasanya gitu. Itu kan butuh kasih sayang butuh cinta dari mungkin orang tuanya dan sebagainya gitu ya. Nah ini tentunya paradigma ini dalam budaya positif tentunya untuk terkait tentang kita berarti yang pertama kita butuh untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua tadi yaitu butuh penguasaan. Terus yang ketiga yaitu fun. Fun itu apa ya tadi? Kesenangan Terus selain kesenangan tadi apa? Survival ya. Nah, kesenangan, terus penguasaan, kebebasan freedom kebebasan butuh bebas. Biasanya kan juga pengen butuh bebas ya ketika mungkin di kelas karena sudah pegang HP. Tapi kita selaku guru tentunya harus bisa memberikan pendampingan terkait tentang pemakaian HP di kelas. Nah mungkin di sekolah kita juga sudah dipersiapkan yaitu untuk terkait tentang HP itu nanti ketika tidak digunakan itu ditaruh di depan. Tapi kalau ketika nanti guru yang menyuruh untuk mencari materi yang lewat internet ya mungkin bisa diberikan kepada mereka yang selaku murid. Nah inilah kebutuhan manusia. Ini juga pun begitu butuh senang juga. Baik Bapak semuanya masih semangat? Bapak semuanya semangat Baik kita lanjutkan Bapak semuanya. Nah perubahan semangat tentang teori kontrol ya, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru ini mengontrol murid ya, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat mematahkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa biasanya kan kita sudah dewasa ini ada teori kontrol yang terkait tentang kontrol diri Jadi terkadang kita ya memaksa meminta sesuatu tadi yang kita contohkan untuk meminta yaitu barangnya temannya diminta biasanya pakai paksaan dan sebagainya. Lalu untuk perubahan paradigma biasanya paradigma stimulus respon ya ke teori kontrol teori pilihan ya. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah kalau mungkin di sebelumnya stimulus respon contohnya ini kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita, boleh nggak itu? Jadi ada orang itu kita ubah pandangannya tidak sama dengan kita, bisa nggak itu? Kira-kira kita membuat orang agar sama dengan pandangan dengan kita tentang mungkin prinsip hidup dan sebagainya, bisa nggak itu? Tidak ya, tidak bisa karena yang bisa mengontrol dirinya itu hanya kita sendiri sebenarnya merubah terkait pandangan itu kita tidak bisa merubah orang lain tetapi terkait kontrol ini atau pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia jadi mungkin kita itu tidak bisa merubah orang lain tetapi yang bisa merubah itu sebenarnya diri kita. Mungkin kita hanya sebagai pemantau ya, terus mengontrol dan sebagainya dan mungkin manajer nanti. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya enggak itu berbagai semuanya.
Jadi perilaku guru ini apa namanya kita lihat sebagai suatu kesalahan. Gimana Bapak Ibu? Jadi ada orang yang apa namanya melakukan kesalahan, ini adalah sebagai kesalahan. Belum tentu ya, atau belum tentu ya. Nah, artinya semua itu ya juga butuh apa namanya tadi dirangkul kita sebagainya, ya dilakukan apa namanya pendampingan terkait tentang ketika ada kita kaitkan dengan murid ya, jadi nanti murid itu harus dirangkul nih, ya terus diselesaikan dengan cara yang baik dan bijak. Nah ini. Jadi semua perilaku ini tentunya memiliki tujuan, tujuan. Tapi kalau dikaitkan dengan apa namanya murid ya, ketika ada anak yang mungkin bandel nakal, ya tentunya pasti itu memiliki bakat ya, tetapi belum muncul atau mungkin tergali. Nah jadi tentunya seperti itu nih. Lalu yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Tidak bisa, nggih. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi apa kita memaksa bujuk terus sih, harus gagal bujuk terus sih. Nah ini apakah apa namanya terkait tentang apa itu pemaksaan apa ya? Boleh nggak kita memaksa orang lain? Tidak boleh kalau apa? Jadi maksa 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 murid itu nanti jadi pinter nilainya 90 atau berapa gitu. Kita nggak boleh nggak boleh untuk memaksakan mereka untuk nanti menjadi murid yang mungkin nilainya itu rata-rata 90 dan sebagainya. Kita tidak bisa gitu semuanya gitu. Artinya kita butuh kolaborasi dan menciptakan pilihan baru gitu. Ketika nanti ada anak yang nilainya rendah, mungkin bisa jadi nanti ketika tidak melanjutkan kuliah, mungkin bisa kita berikan yaitu terkait tentang keterampilannya nih. Keterampilannya mungkin kalau di sekolah kita ada namanya sekolah apa nanti SMK plus keterampilan nih. Nah ini ya anak yang mungkin mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi, nah itu nanti diberikan kesempatan untuk kuliah. Kalau yang tidak mungkin diberikan keterampilan yaitu SMKPK. Oke, semuanya kita lanjut terkait dengan budaya positif. Ya ini belum ya gitu ya. Dapat juga sih. Oke ya. Oke, terkait dengan disiplin bagus semuanya nih. Berdisiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid ya Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, itu semuanya nih. Jadi disiplin diri ini nanti akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuannya, tujuan yang baik yang diinginkan siswa yang memiliki memiliki cita-cita, impian. Nah, ketika mereka itu disiplin dalam hal mengikuti pembelajaran di sekolah disiplin, di rumah disiplin, ya nanti nanti akan mencapai tujuan yang akan diinginkan. Ya. Lalu, namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya ben patuh yaitu mendapatkan dari seseorang dan berubah mungkin ada aturan-aturan yang ditegakkan mungkin di instansi atau di sekolah. Nah ini Lalu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini jadi kecenderungan umum ini mengumumkan bahwa kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan ya kan ketika murid disiplin itu kan berarti nanti tidak nyaman ya kan? Tidak nyaman. Nah itu mungkin harus tertib dan sebagainya, datanya harus pagi. Nah ini yang secara umum saja nih. Nah ini. Oke bapak semuanya.
Kita lanjut. Ya. Jadi nilai-nilai kedisiplinan ini mungkin bisa diterapkan di sekolah nih dengan nilai-nilai kebajikan yang universal gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut. Nah, jadi nilai kebajikan banyak sekali menghargai orang lain, terus menghargai waktu, terus menjaga lingkungan. Nah, ini adalah nilai kebajikan. Nah, kalau kita dikaitkan dengan sekolah, ya ini terkait tentang kita memberikan nanti ketika di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah. Nah, ini kita memberikan kepada mereka pemahaman terkait tentang kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan sekolah. Maupun latar belakang kebajikan itu harus ada ketika kita di sekolah mungkin ada murid yang di luar dari jam kita harus juga bertoleransi, harus melakukan kebaikan-kebaikan kita bersama-sama terkait tentang nilai kebaikan itu harus kita terapkan. Dan sampai nanti ketika ada anak orang yang di luar Jawa yang sekolah di sini malah diolok dan sebagainya itu tidak baik kan berarti tidak masuk terkait tentang budaya positif di sekolah kita Nah, ini setiap yang selanjutnya yaitu terkait tentang dengan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Besser Nah, ini jadi setiap perilaku itu tentunya ini akan ada perbuatan yang memiliki suatu tujuan perilaku baik itu sebenarnya perilaku yang baik ini terkait tentang perilaku lalu dengan mereka ini kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya tidak akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk dapat mencapai tujuan dia yang diinginkan menurut dengan bosen Lalu nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita akan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila? Profil beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau saya mendengar itu bermandi, bertiga, kreatif Bermandi itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri. Kalau berniat tiga itu bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini terkait tentang nilai universal yang tentunya kita selaku pendidik yang nanti menerapkan yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, yaitu tentang ibadahnya, bertakwa pada Allah, pada yang di non muslim pun ada ibadah terus mulia. Artinya kita harus menanamkan akhlak mulia kepada murid Kita sebagai contoh, sebagai teladan di sekolah ini harus memberikan teladan pada mereka. Mandiri, kita membimbing mereka agar mereka itu nanti ketika sudah lulus dari sini itu bisa mandiri, benar kritis, berkebudayaan global itu terkait tentang perbedaan suku dan sebagainya, agama ini. Terus gotong royong. Kalau gotong royong ini nanti terkait tentang kita kerjasama di sekolah, ada kegiatan terkait tentang menjaga kebersihan, lingkungan, kerja bakti. Nah, ini termasuk juga nanti kita juga mengapa itu kreatif. Mungkin anak kreatif karena di saat ini memang perkembangan zaman ini teknologi, anak mungkin sekarang sudah pandai-pandai dalam
mengoperasikan Android dan sebagainya, aplikasi yang sudah ada. Ini tentunya kreatif, tetapi harus kita dampingi bagus semuanya. Ya, ini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi terkait manusia ini secara eksternal, ya. Jadi manusia ini memiliki motivasi eksternal dan internal. Ya. Kalau eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini dari eksternal. Lalu motivasi eksternalnya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi apa ini? Kalau semuanya eksternal ya, kalau dari luar itu ya. Terus motivasi internal, ini tujuan disiplin positif. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini jadi motivasi internal kan dari diri manusia. Kalau kita di sekolah itu dari diri murid. Enggak usah ya. Nah, ini kita tentang contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ya. Karena kan ada hukuman ya, ketika di sekolahnya ada penghargaan dan sebagainya. Ketika anak itu bisa menjawab ini kan ada hadiah sebagainya. Nah, ini kemarin saya perhatikan ini pembukanya. Jadi kebajikannya apa? Rasa empati yang besar sekali. Situasinya apa? Pada saat ruang murid baru di kelas kita. Ini nggak usah gitu. Oke ya, ini ada terkait tentang hukuman dan konsekuensi. Nanti dijawab bagus semuanya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi hukumnya? Hukuman ya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, menggantikan kertas kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman ya. Ini berarti itu apa? Beda untuk hukuman dan konsekuensinya apa ya Pak? Kalau hukuman itu ini langsung ini seperti mencatat 10 kali di dalam buku kalimat ya. Jadi anak itu diberikan hukuman seperti mencatat ya 100 kali di dalam buku kalimat, terus push up itu termasuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu nanti mengganti gitu gitu. Tentunya gini, tadi ada anak yang mencoret-coret yaitu kertas temannya. Konsekuensinya apa? Yaitu mengganti gitu gitu. Tapi kalau hukuman ini yaitu ini terkait tentang contohnya lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini termasuk hukuman. Nah, ini bagus semuanya gitu. Jelas Bu Nur? Atau mana? Atau Pak? Apa? Bedanya ciri. Jadi misalnya ciri dari hukuman itu contoh nih Pak, ambil contohnya. Waktu hukuman itu kan biasanya dadakan ya Pak. Jadi belum tertulis ya. Jadi belum tertulis di peraturan. Atau matematikanya? Hukuman itu
hukuman ini tidak tertulis, ya, tidak tertulis. Kalau konsekuensi apa namanya, ini juga sesuai dengan apa ya, ya. Jadi seperti apa namanya, hukuman itu ini tadi seperti apa, posisi kontrol gitu, ada 5 gitu. Kalau hukuman itu langsung gitu, jadi ketika apa namanya, ada anak yang bersalah atau bersalah, itu kita nunjuk, ya, terus melotot dan sebagainya, menyalahkan, ini termasuk apa, hukuman ya. Jadi apa namanya, nanti akan menunjukkan anak itu ketika ada anak yang bersalah betul-betul dimarahi, itu akan membuat dendam pada gurunya. Ya atau enggak ya? Iya. Ya, berarti kita harus apa? Selaku guru harus nanti mungkin jadi apa namanya, nanti karena ada psikolog ada 5 gitu, penghukum, terus apa, pembuat merasa bersalah, terus apa namanya, yaitu apa namanya, teman, terus pemantau dan manajer. Nah, yang kalau yang negatif itu ada 2, yaitu hukuman atau penghukum, terus apa namanya, yang bersalah, terus apa namanya, kalau yang apa tadi, teman ya, teman ini ya ada pesannya, ada negatifnya, oke, ada pesan negatifnya. Terus pemantau ya, kalau pemantau itu mengingatkan mereka ya akan apa, keyakinan kesempatan kelasnya atau aturan. Kalau apa namanya, terkait tentang manajer ya, manajer ini tentunya dalam ketika menyelesaikan masalah ini harus dengan cara yang baik, bijak dan sebagainya. Dan nanti apa, tidak timbul pada murid itu nanti dendam dengan gurunya, gitu nih. Memang kalau apa namanya, kalau dulu nih, mungkin para zaman dulu nih, ketika ada apa namanya, guru yang mengajar itu ada anak yang salah, itu nanti pasti diberikan apa namanya, hukuman atau mungkin langsung dilempar ya, menghapus ya. Dulu gitu, saya pernah gitu, dulu rame di belakang dilempar apa, menghapus gitu gitu. Nah ini kan juga termasuk memberikan apa ya, pada anak itu nanti apa namanya, merasa terus takut, terus dendam, wah nek pulang pak guru apa namanya, tak ada jalan. Nah gitu gitu, kota kandake bapak dan sebagainya gitu nih, pengalaman jalan itu dulu ada gitu, apa namanya, di kondisi itu gitu. Lalu terkait tentang selanjutnya gitu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sebenarnya apa, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati ini tuh jangka yang lama bagusnya gitu. Jadi ketika kita memberikan hukuman pada murid, itu nanti akan menunjukkan apa, sakit hati yang apa, lama gitu, jangka lama gitu. Tapi kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman, ya, ini dalam jangka waktu pendek saja gitu. Anak membenci kedisiplinan. Nah ini nanti konsekuensinya apa, anak menghargai disiplin. Terus kalau paksaan gitu, terus stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri kalau konsekuensinya, konsep diri yang buruk. Nah ini kan hukuman gitu. Kalau konsekuensi ini konsep diri yang baik. Lalu untuk anak belajar untuk memberikan kesalahan, ini kan negatif ya. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini konsekuensinya. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah ini kan termasuk nanti memberikan efek yang tidak baik kepada siswa ini. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Sementara ini sementara ini kalau konsekuensi ini. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini dari bosen ya. Nah ini tentang restitusi. Tapi nanti yang menjadi apa namanya
terjadi kalau hukuman itu konsekuensinya suatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi nanti adalah ini merupakan pilihan. Nanti anak itu diberikan pilihan Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Terus kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Nah ini kalau restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Terus kalau murid atau anak akan tersakiti, ini yang hukuman Kalau ada anak yang kena hukuman itu nanti akan anak itu tersakiti. Kalau konsekuensinya ini murid atau anak ini dibuat tidak nyaman Nah ini sementara restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan ketika kita menyelesaikan masalah murid atau mungkin ada yang melanggar aturan. Nah kita punya yaitu harus. Nah ini murid nanti akan mendapatkan penguatan dari guru atau kepala sekolah dan sebagainya. Tentunya kalau ada aturan ini tentunya kalau ada aturan sekolah itu apakah murid itu senang atau tidak? Tidak senang enggak? Ketika ada di sekolah itu ada aturan ya, apakah siswa itu membenci atau tidak? Kalau ketika ada aturan di sekolah masuknya jam 7 terus baju dimasukkan tapi tidak semua ketika ada anak yang mungkin dia punya motivasi diri yang baik intinya akan melakukan hal yang baik, akan melakukan yang positif. Nah ini ada kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi netral, kalau seperti ini positif nanti semuanya Nah 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini jadi kalau restitusi ini bukan menebus kesalahan, tapi nanti untuk belajar dari kesalahan. Ini introspeksi diri. Nah kesalahan apa yang sudah dibuat di sekolah itu tentunya ini untuk belajar dari kesalahan. Dari yang kedua, memperbaiki hubungan, hubungan antara sekolah dan murid, kan bisa ketika ada restitusi atau merangkul mereka diajak diskusi, nanti akan memperbaiki hubungan antara sekolah dengan murid, guru dengan murid. Ini adalah ciri dari memperbaiki dari restitusi. Terus tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Nah kalau hukuman kan bisa jadi tidak memberikan solusi, karena kan nanti menjadikan anak itu pendendam pada gurunya dan sebagainya. Tapi kalau restitusi nanti akan memberikan solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ini cirinya Ya, memang udah dasar manusia, tapi udah saya singgung di mana. Nah ini jadi kita itu sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar manusia. Itu saya sampaikan di depan. Ini ada 5, yaitu kita bertahan hidup. Nah, manusia ini kita memiliki kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan tata terima, kesenangan, kebebasan. Nah, ini ada Ibu Ambar, ini guru wali kelas 2A di SD, pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Terus beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta buka makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ini, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan sebelum Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bagaimana semuanya ketika ada anak yang meminta makanan
Ini apakah doni ini apa? Pengen apa ini? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau bertahan hidup, atau kasih sayang? Bertahan hidup ya, maksud bisa jadi mungkin terburu-buru karena mungkin berangkat ke sekolah terburu-buru, lapar, ya terus maksa temannya nih minta apa namanya makannya ini ya ini ya karena kita juga manusia butuh ini ya. Nah ini apabila jawaban doni ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jika dilaporkan orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kalau ini sharingnya ya kurang kasih sayang punya modal mungkin tidak di sekolah ini mungkin di sekolah lain pun ada mungkin kurang kasih sayang itu lebih apa di situ pengen biar gurunya itu menyayangi mereka itu membantu kesalahan biasanya ya berarti di rumah ya itu ya makanya nih kita selalu manusia ya butuh kasih sayang, murid pun juga butuh kasih sayang. Mungkin di sini juga kita selaku guru harus apa namanya memberikan kasih sayang pada mereka nih. Ketika ada anak yang mungkin salah sendiri ya kita apa namanya berikan solusi yang terbaik. Pak Siti, ada tambah lagi? Oke ya, terkait tentang apa tadi restitusi si kontrol Nah ini ada apa namanya kita diskusi aja Isa dan Hana ini dipanggil masuk ke rumah Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Isa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Isa di sosial media. Atau jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun atau seringkali menggunakan kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila ada salah guru terapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan Kasanto? Bagaimana ini Ibu? Apakah memarahi? Bagaimana Ibu? Ya, apa? Kita langsung dimarahi atau gimana Ibu? Tidak, ya. Kalau yang baik ini CGB ini ya, ini adanya segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah dengan jalan yang baik, dengan biar anak itu nyaman dan sebagainya. Tidak nanti terus kalau ketika dimarahi itu nanti akan pendendam pada gurunya. Nah, yaitu yang pertama kita harus apa? Yaitu menstabilkan identitas. Sebuah mungkin gini contohnya. Mungkin ada anak yang salah, pasti setiap orang itu melakukan kesalahan, tapi nggak apa-apa, pasti setiap orang memiliki kesalahan, kan? Berarti apa? Menstabilkan identitas. Kamu bukan satunya yang pernah melakukan ini, artinya pasti ada orang lain yang pernah melakukan kesalahan. Nah ini termasuk menstabilkan identitas. Lalu validasi atau kebutuhan. Nah, terkait tentang validasi kebutuhan ini, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan ini. Nah, pasti anak itu memiliki alasan. Mungkin bisa jadi ketika ada contoh ada siswa yang keluar masuk mungkin izin ke kamar kecil mungkin itu mungkin di kelas mungkin malas dan sebagainya, tidak ada motivasi. Nah, gitu Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pasti ada Nah, itu contoh-contoh pertanyaannya
Ya, mungkin ada solusinya. Ini guru menawarkan solusi yang baik pada siswa tersebut. Lalu yang ketiga apa? Kalau sudah kita pelajari kebutuhan, yaitu terkait tentang menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini memang sebenarnya kita sebagai guru mungkin di awal semester itu kita bisa melakukan, yaitu membuat kesepakatan kelas atau yaitu nanti terkait tentang ada keyakinan kelas. Ya, guru ini selaku fasilitator nanti guru memberikan arahan terus memberikan kepada siswa itu memberikan apa sih yang harus kita terkait tentang aturan kelas biar aturan itu tidak dari sekolah tetapi nanti dari diri mereka kita berikan kesempatan pada semua murid untuk memberikan yaitu mungkin satu kesepakatan kelas nah ini. Oke ya semuanya ini. Nah ini yang jadi nanti untuk menerapkan keyakinan itu bagaimana ya, nanti kan ketika sudah ada keyakinan kelas, nanti ketika ada anak yang memiliki kesalahan melanggar itu, keyakinan kelas ini akan menjadi pemantau mereka. Kita menanyakan mereka, oh gimana anak keyakinan kelas kita kok dilanggar? Nah ini kan nanti ketika tidak diskusi nanti bisa kita terapkan nah ini. Lalu untuk yang selanjutnya terkait tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas. Nah, tentunya nanti kita awalnya mungkin Bapak semua sudah melaksanakan terkait tentang budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas. Yang tentunya yang pertama kita membuat mereka nyaman. Lalu kita memberikan mereka kesempatan yaitu untuk mungkin dengan cara menuliskan satu kalimat nanti yang akan menjadikan suatu keyakinan kelas. Ya, contohnya menjaga dan tidak makan saat pembelajaran, tidak tidur saat pembelajaran, terus mendengarkan guru saat guru menerangkan. Ya, terus apa lagi? Bu Nur ini tidak boleh saling menghargai teman. Yang menghargai teman, Terus dua nanti mungkin yang menjadi kesepakatan mungkin kalau jadi murid juga sebelum pembelajaran kelas harus bersih. Ya, berarti bisa diambil kesimpulan ketika anak itu terkait dengan kesepakatan kelas, contohnya menjaga kebersihan, terus tadi sebelum belajar itu harus bersih kelasnya itu. Kalau disebutkan dengan kalimat positif apa? Menjaga kebersihan. Tapi nanti cabangnya di sekolah kelas itu bisa ketika menjaga lingkungan kelas yang tidak buang sampah sembarangan. Itu kan kesepakatan kelas. Tapi nanti bisa dibuat kalimat yang positif sebagai keyakinan kelas. Nah ini. Ya. Oke ya, proses penelitian kelas. Ini berikan penjelasan dulu kepada murid tentang keyakinan kelas. Ya, diberikan penjelasan. Nah, keyakinan itu nanti menjadi yaitu tolak ukur untuk mengukur yaitu terkait tentang keyakinan kelas atau aturan di kelas ya. Sehingga nanti ketika keyakinan kelas ada di kelas kita masing-masing nanti akan timbul yaitu budaya positif. Nah ini. Terus misalnya kelas ini bisa kita sebagai selaku guru kita diskusi kita bisa pakai ditulis langsung dibuat terus bisa menuliskan di kertas kecil itu kertas kecil itu nanti bisa ditempel. Ini semua siswa ini diberikan kesempatan untuk menuliskan yaitu
keyakinan kelas kesempatan kelasnya nih. Nah, bisa murid nanti disepakati bersama nih kalau sudah semua memberikan apa namanya kesempatan kelas, nanti dijadikan keyakinan kelas. Nah, habis itu nanti apa? Yaitu dalam hal penerapan keyakinan kelas yang dibuat pada proses pembelajaran secara konsisten dan berkelanjutan. Kalau sudah didapatkan kesempatan kelas dan dijadikan apa? Keyakinan kelas, nanti apa namanya? Itu sebagai dokumen juga bisa ditempel di kelas masing-masing atau mungkin didokumentasikan ketika nanti ada anak yang berbuat melanggar apa namanya dari keyakinan kelas itu, bisa kita apa namanya komunikasi kembali keyakinan yang kelas yang sudah diterapkan. Ya, jadi nanti ketika ada anak itu yang melanggar dari keyakinan kelas, kita bisa apa berikan lagi, oh ini loh dulu kapan kelas ini ada ekspor kelasnya, dan ini kok dilanggar dan sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan cara apa namanya di kelas ketika ada anak yang apa mungkin cuma salah satu yang apa itu berbuat salah, itu nanti bisa dilakukan segitiga restitusi. Ini seperti yang disampaikan gubernur yang lalu terkait tentang apa namanya segitiga restitusi. Jadi udah paham ya soalnya ketika apa namanya membuat kesempatan kelas udah baru semuanya. Dan jadi kita memberikan fasilitas pada siswa itu nanti kesempatan kelas dikumpulkan, ditulis, nanti dicari yaitu kalimat yang positif. Bisa jadi nanti menjaga kesehatan, menghargai orang lain. Kalau kita mendengarkan guru, mendengarkan teman yang baru presentasi depan itu termasuk apa? Menghargai orang lain gitu, kalimat positifnya. Nah, gitu. Mengapa kok tidak menggunakan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Karena apa? Jadi ini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Ya, gitu nih. Jadi ketika apa namanya keyakinan ini diterapkan, karena anak sudah yakin di sekolah, ketika mereka nanti apa namanya mengikuti pembelajaran KBM ya di kelas, kalau dari keyakinannya nanti mereka akan timbul dari dirinya untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, karena dengan sudah yakin kalau aku mengikuti pembelajarannya Pak Agung itu nanti ini bisa baik, terus apa ilmunya semakin bertambah dan sebagainya gitu. Oke, ini mohon keyakinan kelas ya. Tentunya sekolah juga memiliki apa penting dan waktunya harus ditaati oleh seluruh warga sekolah dan kita kedisiplinan. Jadi tentunya untuk membangun budaya musik ini kita harus bersama-sama untuk membangunnya tidak apa satu-satu yang menjadi apa ya memberikan apa namanya penyelesaian masalah, tetapi semuanya dari unsur kepala sekolah sampai mungkin dari apa namanya mengapunten dari semuanya ini harus ikut andil dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sehingga nanti ketika kita bersama-sama apa namanya menumbuhkan budaya positif di sekolah, ya insya Allah nanti posisi apa ya apa namanya kondisi ya terkait pembelajaran di kelas pun akan menjadi nyaman. Oke. Tinggi. Jadi kita sama-sama Nah, ini membangun kelas murid berkurang pendapat tadi, terus pembelajaran kelas tadi sudah saya sampaikan. Ini pembelajaran kelas. Nah, jadi bisa nanti apa namanya yang nanti dengan menggabungkan peraturan dengan keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan. Nah, biasanya ini di dalam apa setelah apa yaitu budaya positif itu ada apa namanya apa ya DKT ya kalau misalnya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti itu datang apa tepat waktu. Tapi kalau tidak tampak seperti itu apa sering datang kurang hati dan tinggi namun tapi apa
sering datang terlambat ini tidak tampak seperti itu. Terus tampak seperti ini menyapa teman dan guru setiap hari. Tapi kalau tidak tampak seperti ini apa? Acuh tak acuh kepada teman dan guru. Kalau memberikan barang pada teman ini ada termasuk tampak seperti. Kalau tidak memberikan barang kepada temannya ini atau tidak meminjam atau mengatakan sembarangan ini tidak tampak seperti ini. Nah ini, itu ya. Nah ini bantu sama ini sama gitu. Ya. Nah, ini gitu. Jadi kalau di dalam yang lain ada apa namanya? Diagram Z-nya gitu, terdengar, terlihat dan berperilaku. Salah satunya yaitu teman bicara. Ada yang bisa saya bantu, apakah ada yang belum apa namanya, belum dipahami, semangat selalu, mari kita bantu, terima kasih. Ya, terlihat aktif, belajar, ini ramah terhadap orang lain, kelas bersih, tolong teman, ucapan teman, kasih atas barang pinjaman, kalau berlakunya peduli terhadap teman, menghargai teman, menjaga kebersihan, menyapa teman, melakukan kelas. Oke, buat semuanya, masih semangat semuanya. Oke, terima kasih. Ini udah mesti yang saya sampaikan, semoga nanti berguna. Tentunya mari kita bersama-sama ketika apa namanya penerapan BPJS harus semuanya andil warga sekolah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, karena sudah selesai waktunya. Kita akhiri dengan apa? Alhamdulillah bersama-sama.